Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Munawaroh, NIM 202111123. Saya mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3D. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang tirkah. Tirkah menurut bahasa sesuatu yang ditinggalkan atau meninggalkan sesuatu yang diwariskan. Sedangkan menurut istilah seluruh harta yang ditinggalkan pewaris berupa harta atau hak-hak yang tetap secara mutlak. Cakupan tirkah yang pertama, keberadaannya berupa benda bergerak dan tetap. Contohnya seperti tanah, rumah, mobil, motor, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak-hak yang mempunyai nilai keberadaan atau hak-hak yang ditinggalkan pewaris atau benda yang belum habis digunakan pemanfaatannya. Yang ketiga, sesuatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal. Contohnya, pewaris yang meninggal memiliki usaha baik berupa lembaga usahanya dan keberadaannya termasuk tirkah. Hak-hak tirkah. Harta peninggalan dari orang yang telah meninggal memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Yang pertama, taljiz al-mayyit adalah pengurusan mayit. Sebelum tirkah dibagikan oleh ahli waris, maka harus memenuhi hak-hak tersebut. Jika orang yang meninggal tidak memiliki tirkah, maka akan ditanggung yang pertama, orang tua, yang kedua, suami, istri atau kerabat, yang ketiga, baitul mal. Bagaimana pengurusan mayit jika istri yang meninggal? Ada beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut Hanafiyah, jika ada istri yang meninggal, maka itu kewajiban mutlak ditanggung oleh suami, walaupun suaminya tidak mampu atau miskin. Yang kedua, menurut Hanabilah, suami tidak mempunyai kewajiban menanggung biaya pengurusan istri. Yang ketiga, menurut Syafi'iyah, jika suami mampu membiayai, maka ditanggung oleh suami. Jika suami tidak mampu, maka tidak wajib. Dan yang terakhir, menurut Malikiyah, jika yang meninggal mampu atau istri yang mampu, maka boleh diambil dari harta istri. Jika tidak mampu, maka dibebankan kepada suami. Yang kedua adalah qat ad-dunya, yang dibagi menjadi dua, yaitu hutang terkait harta warisan. Contohnya, pewaris memiliki tanah yang digadaikan, maka sebelum tirkah dibagi, ahli waris harus menebus tanah yang digadaikan terlebih dahulu, kemudian dibagikan. Yang kedua, hutang terkait tanggungan pewaris atau hutang yang berkaitan dengan hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah. Jika harta tirkah tidak cukup untuk memenuhi hutang kepada manusia dan kepada Allah, mana yang harus lebih didahulukan? Ada perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, didahulukan hutang kepada manusia karena manusia yang membutuhkan kembalian hutang, sedangkan Allah tidak butuh. Yang kedua, menurut Syafi'iyah, didahulukan hutang kepada Allah karena mendahulukan hutang kepada Allah adalah lebih utama sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, menurut Hanabilah, kedudukannya sama. Hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah dikembalikan sesuai kadarnya. Itulah sedikit penjelasan dari tirkah. Saya Siti Munawaroh undur diri. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.